Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas ya tentang materi sistem hukum peradilan Indonesia. Nah, hari ini bagaimana nih kabarnya untuk pertemuan kedua? Masih semangat ya kita melanjutkan materi sistem hukum peradilan Indonesia? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang, nikmat waktu untuk mencari ilmu, ya. Nah, baik, Ibu akan melanjutkan kembali tentang sistem hukum peradilan Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian hukum, ya ini tujuan pembelajarannya. Pengertian hukum yang kita sudah pelajari. Kemudian kemarin juga sudah membahas tentang penggolongan hukum di Indonesia. Lalu penggolongan hukum berdasarkan isinya. Kemudian hukum berdasarkan maksudnya. Kemudian hukum berdasarkan sumbernya. Lalu berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya. Kemudian kita sudah mempelajari hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Kita juga sudah masuk ke materi peradilan ya, tugas pokok dan lembaga peradilan itu seperti lalu landasan hukumnya sudah juga. Nah, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran yaitu menganalisis. Pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya adalah menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan, menguraikan perangkat lembaga peradilan, menganalisis macam-macam lembaga peradilan, menganalisis peranan lembaga peradilan. Nah, Mahkamah Agung itu terdiri adalah paling tinggi ya posisinya. Ini adalah bagan sistem peradilan Indonesia. Jadi Mahkamah Agung itu adalah posisinya paling tinggi di pemerintahan Indonesia atau pengadilan paling tinggi. Di bawahnya itu ada pengadilan tinggi. Lalu di bawah pengadilan tinggi itu ada pengadilan negeri, sifatnya umum. Kemudian di bawah Mahkamah Agung ada juga pengadilan tinggi agama. Di bawah pengadilan tinggi agama ada pengadilan agama yang bersifat tentang agama. Biasanya tentang pengadilan untuk perceraian ya, kasus perceraian dan lain-lain ya. Kemudian Mahkamah Agung itu di bawahnya ada pengadilan tinggi militer. Pengadilan tinggi militer itu membawahi militer ya. Biasanya ini untuk sengketa kasus di organisasi militer. Itu yang kita tahu adalah Polri dan TNI ya. Jadi apabila jika ada sengketa di dalam anggota atau organisasi militer seperti TNI dan Polri, maka akan masuk ke pengadilan militer ini. Lalu selanjutnya ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat administrasi. Nah, pembina peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara atau tingkat kasasi. Pengadilan tinggi berkedudukan di kota provinsi atau tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota atau tingkat pertama. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki pengadilan ya. Kalau ibu kota kita kan Jakarta ya, berarti Mahkamah Agung terletak di kota Jakarta, ibu kota negara Indonesia.
Lalu pengadilan tinggi itu ada di setiap provinsi, ya. Jadi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, provinsi yang tersebar di Indonesia. Lalu pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota itu ada di kabupaten ataupun kota, itu terdapat pengadilan negeri. Ya, berbeda ya dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Tempat gedungnya pun berbeda-beda. Ya, ada di paling tinggi adalah ibu kota, Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi, Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten kota. Nah, beberapa pengadilan tinggi yang ada di Indonesia. Coba kita perhatikan, ini ada gambar gedungnya ya. Ini adalah gedung pengadilan tinggi yang ada di Indonesia. Keempat gambar gedung tersebut. Ya. Lingkungan peradilan umum, susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, ketua, dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan lingkungan peradilan militer, susunan sidang peradilan militer terdiri atas 3 orang hakim, seorang auditor atau penuntut umum, jaksa tentara, dan seorang panitera. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Lingkungan peradilan agama. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. Contoh, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Lingkungan peradilan tata usaha negara menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Ya, maka dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua dapat kita simpulkan bahwa sistem hukum dan peradilan Indonesia mengatur tentang Badan Peradilan Nasional, pembagian hukum, dan norma. Lalu, Badan Peradilan Nasional terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Kemudian pembagian hukum terdiri atas menurut isi, menurut bentuk, menurut sumber, menurut sifat, menurut tempat, menurut waktu, menurut cara mempertahankannya. Norma terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum, kehidupan keluarga, yaitu hukum keluarga. Lalu sikap perilaku yang merupakan pencerminan perwujudan dan ketaatan kepatuhan terhadap semua peraturan dan undang-undang di atas. Ada juga di lingkungan kehidupan sekolah nih, berbagai tata tertib di sekolah, ya sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian gimana contohnya di kehidupan masyarakat? Ya kita harus menuruti hukum adat yang ada di masyarakat. Lalu kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus menaati peraturan perundang-undangan nasional. Nah, implementasi pembangunan dan penegakan hukum. Pembangunan hukum itu ada model pembangunan hukum, implementasi model pembangunan hukum. Penegakan hukum ada materi hukum, materi pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara. Implementasi penegakan hukum ada lembaga peradilan dan di luar lembaga peradilan. Baiklah, pertemuan kedua hari ini sudah cukup materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.